khususnya yang sering banjir di Bantaran, Ciliwung, itu di tahun 19 itu sudah dianggarkan dari provinsi untuk sudetan di daerah Soekarno-Hatta. Tapi belum terlaksana. Belum terlaksana. Ujuk-ujuk. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Pojok Papat dimanapun berada. Kembali saya Bina Biantara mengawal program acara Ngobrol-ngobrol politik di Pojok Papat. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk, sepakat. Baik, malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa Bapak Muhammad Arif Budiarso ST. Beliau saat ini anggota Dewan DPRD Kota Malang Komisi C gitu, dan akan mencalonkan lagi pada 2024 yang akan datang. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak. Senang jumpa lagi di sini. Terima kasih. Pada kesempatan ini mungkin waktu kita terbatas, kita ngobrol yang padat dan briefing ya Pak. Ya, Oke. siap. Sebelumnya mungkin masih ada dari Sobat Pojok Papat dan masyarakat Kota Malang yang belum mengenal jenengan, silakan dengan memperkenalkan diri. Monggo. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Arif Budiarso ST. ST sarjana saya alumni Unmer Kota Malang, jurusan Teknik Sipil. Teknik Sipil. Lulus di tahun 1995. Pekerjaan saya sekarang masih duduk sebagai anggota DPRD Kota Malang, Bapak. Kebetulan saya sesuai dengan bidang ditaruh di Komisi C, bidang pembangunan. Oke. Begitu. Selaras ya. Selaras dengan latar belakang pendidikan saya. Oke. Oke, cukup. Ada lagi yang mau diperkenalkan ke jenengan? Alamat Boleh. Alamat Jalan Ngantang Gang 3 nomor 6, Kelurahan Rampal Celakat, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Oke, Pak Arif ya. Saat ini jenengan duduk di Dewan, tentu sudah menjalankan ini periode tahun keempat ya, atau masuk tahun kelima? Masuk tahun kelima. Masuk tahun kelima, berarti sudah banyak juga yang sudah berjalan. Mungkin bisa bercerita progres sampai saat ini yang sudah jenengan lakukan dan akan direncanakan ke akan datang seperti apa? Siap. Saya cerita dulu. Cerita dulu saya di Komisi C tentang kemitraan kerja dulu. Baru kita cerita apa yang dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan ke depannya. Siap. Saya duduk di Komisi C di bidang pembangunan. Kemitraan di dinas itu ada 5 Bapak. 5, oke. 1 DPUPR PKP, kedua itu Bapeda, ketiga Dishub, dan keempat Dinas Lingkungan Hidup, DLH. Yang kelima BLP, Badan Layanan dan Pengadaan. Biasa itu yang lelang-lelang gitu. Siap. Tentu saya bercerita banyak dulu terkait dengan kemitraan kerja saya. Ada sambatan-sambatan masyarakat yang perlu kita, karena saya maju sebagai jadi dewan sekarang ini, tentu sudah banyak sambatan-sambatan. Itu pun harus kita lanjutkan, sambatan-sambatan yang tidak bisa terlaksana di saat kita menjabat dalam periode yang sekarang. Apa sambatannya? Tentu banyak sekali Bapak. Tapi nanti saya urai 2 aja. Iya. Sambatan yang di masyarakat yang sering yang terjadi sesuai di kemitraan dinas saya, salah satunya jalan yang selalu berlubang, yang menimbulkan tidak kenyamanan masyarakat pemakai jalan, kadang kecelakaan. Iya, kalau tidak terjadi musibah yang meninggal dunia, kan semacam itu. Kedua, masalah banjir yang sekarang ini juga masih terus muncul dan jadi pembicaraan di masyarakat. Genangan air di jalan, genangan air yang ada di pemukiman, selokan tersumbat, penyebabnya juga banyak, itu juga ada. Selain itu juga persampahan, kemacetan, perparkiran, sarana prasarana PSU yang dia. Sekarang saya akan mencoba sesuai dengan bidang saya. Yang ini masih terus yang bergulir saat ini dan sampai mungkin di berikut-berikutnya. Tentu itulah harus kita lakukan untuk pengawalan lebih
Berarti yang paling krusial ya. Yang paling krusial. Oke. Tentunya Nah, yang itu apa? yang saya sampaikan itu terkait masalah banjir dulu Banjir, dan PSU. PSU. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada di perumahan yang ada di Kota Malang. Banyak sambatan-sambatan di pengguna-penghuni di perumahan tersebut. Satu, yang banjir dulu. Banjir sering dikeluhkan masyarakat dari tahun ke tahun. Saat musim hujan, muncullah genangan-genangan air. Di satu titik sudah dikerjakan, titik yang lain muncul baru. Oke. Kan semacam itu. Tentu dinas yang terkait, DPUPR bersamaan dengan teman-teman legislatif, Komisi C Pembangunan, tentu saling berkoordinasi bagaimana pola cara untuk mengatasi banjir. Oke. Ada saran masukan yang saat itu dari awal saya duduk itu dibutuhkan master plan drainase. Oke. Yang sekarang master plan drainase itu sudah selesai di tahun kemarin. Oke. Dan insya Allah pelaksanaan ini mulai tahun sekarang, tahun depan, dan lanjutkan nanti di tahun-tahun berikutnya. Itulah harus kita kawal. Karena apa? Saluran yang sekarang berfungsi, kadang difungsikan sebagai saluran. Banyak saluran-saluran irigasi. Irigasi, oke. Kan semacam itu. Yang pada dasarnya, saluran irigasi itu dari hulu itu kecil, kan kalau ke hilir kan tambah besar. Oh, keliru. Kebalik. Kalau yang hulu itu besar, ke hilir kan kecil. Tapi kalau drainase beda. Kebalikannya kan semacam itu. Lah, di situ banyak proses-proses yang dilakukan mengatasi banjir. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan dari dinas akhirnya punya pemikiran yang sampai saat ini masih belum dilaksanakan. Di situ ada pemutusan air yang tidak tersalurkan ke wilayah timur, khususnya yang sering banjir di Bantaran, Ciliwung. Itu di tahun 19 itu sudah dianggarkan dari provinsi untuk sudetan di daerah Soekarno-Hatta. Tapi belum terlaksana. Belum terlaksana dari kapal itu, Pak, di Permata Jingga pesawat itu akan disudet sampai ke Berantas. Sungai Berantas UB. Nah, di situ. Sampai sekarang tetap kita kawal. Bahkan karena saya ini masih duduk di anggota dewan, juga kadang koordinasi konsul ke kementerian. Karena saat itu masih kondisi COVID, tentu anggaran-anggaran yang sudah dialokasikan itu akhirnya tergeser. Berarti ini semua masih dalam perencanaan yang mungkin akan dibawa lagi ke periode berikutnya. Betul. Nah, yang kedua ya Pak, yang masalah untuk apa namanya? PSU. Siap. Kalau PSU begini, PSU itu banyak keluhan dari penghuni perumahan yang pada dasarnya sarana prasarana tidak terpenuhi di saat kala dia memasarkan kaplingnya atau perumahannya yang saat itu prasarananya sudah cukup lengkap seperti taman, sekolahan, tempat ibadah, pemakaman. Lah, dalam perjalanan waktu jalan itu rusak, sambat tidak ada yang memperhatikan, pengembangnya sudah hilang. Bukankah setelah pengembang selesai itu diserahkan kepada pemerintah? Mestinya seperti itu, tapi pada kenyataannya itu banyak pengembang yang sudah lari, kadang muncul kecurangan-kecurangan di situ. Di set plan itu ada kapling yang dikhususkan untuk masjid, sarana prasarana yang lain, taman, karena sudah laku. Akhirnya dibuat yang jadi rumah lagi. Kadang dijual kembali. Nah, set plan yang diajukan untuk penyerahan secara administrasi akhirnya tidak sesuai dengan adanya yang di lapangan. Barulah proses-proses itu terjadi kembali. Berarti itu adalah PR lagi. PR lagi. Jadi itu masih berkembang. Masih banyak. Itu masih tugas lagi. Masih. Baik, karena waktu juga. Sekarang dari pengalaman jenengan di anggota dewan saat ini, dan jenengan juga akan mencalonkan lagi nanti. Nah, motivasi jenengan apa? Karena ini berat nih, dewan kok masih lanjut mau mencalonkan lagi? Karena kan gini, panggilan hati kan harus kita menyesuaikan dengan keinginan masyarakat. Keinginan masyarakat kalau melalui anggota dewan itu kan
hukumnya wajib bagi Oke, anggota dewan. siap. Saya ini merasa belum tuntas untuk mengawal aspirasi masyarakat terkait keluhan-keluhan dari masyarakat Oke, yang harus kita kawal sampai tuntas. oke. Nah, itu motivasi Bapak. Berarti menyelesaikan Menyelesaikan, apa yang sudah dikerjakan. betul. Oke, luar biasa. Baik, terakhir mungkin closing poinnya mungkin apa yang bisa jenengan sampaikan kepada masyarakat, harapan-harapan ke depan agar mungkin program-program dari Dewan bisa berjalan dengan lancar. Silakan. Baik, untuk ke depan saya pesan kepada masyarakat, Oke. tentunya masyarakat harus mensukseskan Pak, mensukseskan pelaksanaan pemilu, Oke. tentunya di tahun 2024 Oke. yang harus mewujudkan ketenangan, kenyamanan di masyarakat, tidak ada gejolak, dan masyarakat harus pintar-pintar memilih Oke. bagi para caleg yang sudah ada. Ada, oke. Kalau sudah ada dan terbukti, Oke. kan semacam itu Pak. Siap. Ada bukti. Oh, ini ada janji, ada bukti. Oke. Tidak ada janji tapi terbukti. Oke. Kan itu, masyarakat sekarang pintar-pintar. Oke. Makanya harus pandai-pandai memilih, jangan asal janji-janji itu yang Langsung diambil begitu saja. diambil begitu saja. Oke. Kita harus berpikir, melihat apa bukti yang sudah ada. Oke, bagaimana Semacam itu. kinerja dan sebagainya. Kinerja. Baik, Pak Arif. Karena waktu jua ya, karena terbatas, mungkin di session berikutnya kita bisa bincang lebih jauh. Ini pokok pikiran benar-benar luar biasa sebenarnya. Baik, terima kasih. Sobat Pojok Papat, dimanapun berada, itu bincang-bincang kami dengan Pak Arif yang luar biasa sekali, dan jenengan semua sudah dengar pesan beliau, jangan membuat pemilu yang akan datang itu menjadi tidak nyaman. Siapkan diri, datang ke TPS, gunakan hak suara Anda dan pilih dengan hati nurani. Terima kasih atas waktunya. Saya Bina Biantara bersama Bapak Muhammad Arif Budiarso ST. Undur diri, tetap semangat. Salam.